Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan juga karunia-Nya, kami dari kelompok 4B Angkatan 65 dapat menyelesaikan tugas kelompok dengan tema kedudukan dan peran PNS mendukung Smart Governance. Kami, kelompok 4B, terdiri dari saya sendiri, Bayu Murti Lintang Bradana, dari Dinas Pendidikan. Saya Saskoryo Akbar dari Badan Kepegawaian Daerah. Saya Aldi Raditya Putra dari Dinas KPKP. Saya Olivia Panjaitan dari Dinas Pendidikan. Saya Eti Lutfia dari Dinas Pendidikan. Pada kesempatan ini, kami mengangkat bidang kesejahteraan rakyat dengan fokus livability, inclusivity, dan human capital excellence melalui tema transformasi pendidikan global. Tema ini dipilih karena pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, serta mampu menghadapi tantangan global di era digital dan perkembangan teknologi saat ini. Melalui video ini, kami sajikan kami berharap dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya peran ASN, khususnya PNS, dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Selamat menyaksikan. Baik, jadi di sini kita mendapatkan beberapa masalah. Ketiga masalah tersebut ada yang pertama itu terkait distraksi kognitif dan risiko psikolegal siswa akibat penggunaan gawai secara tidak bijak selama jam belajar mengajar di sekolah. Lalu yang kedua adanya maraknya kasus perundungan cyberbullying di media sosial antar siswa yang berdampak fatal pada kesehatan. Lalu yang ketiga ada kesenjangan kesiapan sarana digital sekolah dalam mengadopsi kurikulum global, baik itu dari hambatan infrastruktur ataupun kasus Chromebook. Nah, untuk distraksi kognitif dan risiko penggunaan gawai atau HP ini kita mendapat dari bukti nyatanya dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan menerbitkan surat edaran tentang pemanfaatan gawai secara bijak. Ini aturannya muncul karena sudah jelas bahwa gawai itu mengganggu konsentrasi belajar dan merusak interaksi sosial nyata siswa. Ini juga sudah didukung dari detik.com, kompas.com, dan juga Halo PDK. Lalu berikutnya untuk kasus cyberbullying, ini didukung dari dua kejadian. Yang pertama itu ada pengeboman di SMA Negeri 72 yang dimana motif pelakunya itu salah satunya dari kasus bullying, serta yang kedua itu dari jurnal terkait perilaku cyberbullying di siswa SMA Negeri di DKI Jakarta. Lalu berikutnya ada terkait hambatan atau kesenjangan kesiapan sarana digital sekolah. Ini juga didapatkan dari sebuah jurnal juga yang dimana ini terjadi di daerah Jakarta Barat, salah satunya di SDN Tanjung Duren. Lalu juga kasus terkait Chromebook ini dilansir dari kompas.com. Selanjutnya, dari 3 masalah tema transformasi pendidikan Global City, kita lakukan analisis menggunakan metode PKL untuk menentukan masalah utama. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan bahwa masalah distraksi kognitif dan risiko psikososial siswa akibat penggunaan gawai atau HP secara tidak bijak selama jam belajar mengajar di sekolah mendapatkan nilai tertinggi dengan rincian A atau aktual 5, P problematik 5, K layak 5, L atau layak 5. Selanjutnya, dari masalah tersebut kita analisis menggunakan metode Fishbone.
Dari metode Fishbone ini kita analisis dari beberapa aspek, yaitu dari man, method, measurement, dan mission. Dari man, masalah ini disebabkan oleh rendahnya kontrol diri siswa atau self regulation dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap jam cyber anak. Dari aspek metode, belum adanya SOP baku di sekolah mengenai tata cara penyimpanan dan pembatasan penggunaan gawai di ruang kelas. Dari aspek mesin, desain aplikasi media sosial yang ada adiktif dengan algoritma notifikasi yang terus-menerus memicu distraksi. Dari aspek measurement, belum tersedianya instrumen pengukuran tingkat konsentrasi atau indeks fokus belajar siswa di lingkungan sekolah. Selanjutnya, kita ke bagian penentuan penyebab utama. Berdasarkan keempat akar masalah dalam analisis Wishbone tadi, selanjutnya kami uji kembali menggunakan metode USP, urgency, seriousness, dan growth. Dalam metode ini, kami menemukan bahwa akar masalah utama terletak pada kategori metode dengan total skor tertinggi 15, yaitu ketiadaan SOP baku manajemen gawai di sekolah yang memicu beban fokus kegiatan belajar mengajar. Faktor ini menjadi penyebab utama karena belum adanya aturan baku di sekolah mengenai tata cara penyimpanan gawai siswa di kelas. Dari beberapa masalah yang ada, kami mengidentifikasikan 3 solusi. Yang pertama itu adalah implementasi tegas SOP pemanfaatan gawai berbasis dengan aturan SN nomor E0001 garing SE garing 2026 mengenai pengumpulan HP di loker ataupun kotak penyimpanan. Solusi nomor 2, revitalisasi kurikulum P5 dengan tema offline wellness untuk membangun karakter interaksi sosialnya. Solusi nomor 3, pengadaan software filtering jaringan internet sekolah untuk memblokir aplikasi non-edukasi seperti game ataupun sosial media. Kami mengidentifikasi solusi menggunakan metode McNamara. Metode McNamara itu merupakan sebuah teknik ataupun teknik analisis keputusan yang digunakan untuk mengevaluasi dan memilih alternatif solusi terbaik. Dan beberapa komponennya seperti alternatif solusi berisi beberapa kebijakan yang berpotensial untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kriteria penilaian yang kami ambil di sini ada 3, yaitu efektivitas, kemudahan, dan juga biaya. Dari 3 solusi tersebut, solusi pertama itu poinnya efektivitasnya 5, kemudahan 5, biaya 5 dengan total poin 15. Untuk solusi nomor 2, poin efektivitas 4, poin kemudahan 4, poin biaya 4 dengan total poin 12. Dan untuk solusi nomor 3, poin efektivitas 4, poin kemudahan 3, poin biaya 3 dengan total poin ada 10. Sehingga dari ketiga tersebut, solusi yang kami ambil nomor 1 karena memiliki poin yang paling banyak. Solusi nomor 1 itu memiliki beberapa keunggulan, memiliki keunggulan, yaitu sekolah memiliki landasan hukum yang jelas sehingga sekolah dapat bertindak tegas. Selain itu, secara teknis itu murah karena hanya membutuhkan kotak penyimpanan dan dapat memberikan hasil instan karena gawai langsung terpisah secara fisik dari siswa tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke bagian keterkaitan peran dan kedudukan ASN dengan masalah utama yang kami angkat. Di sini fungsi kita sebagai ASN dibagi menjadi 3 peran penting, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas. Keterkaitan peran dan kedudukan ASN dengan masalah utama. Yang pertama tadi ada perencana, yaitu menganalisis temuan lapangan mengenai distraksi kognitif di sekolah, merancang SOP pengelolaan gawai untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang fokus dan produktif. Yang kedua ada pelaksana, yaitu mengimplementasikan mekanisme pengumpulan gawai dalam tempat penyimpanan khusus selama jam pelajaran berlangsung, kemudian menjembatani komunikasi dengan pihak sekolah, orang tua, dan siswa. Lalu yang ketiga ada pengawas, yaitu memonitor kepatuhan siswa terhadap aturan bebas gawai selama jam belajar dan melakukan evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan tersebut terhadap peningkatan fokus kognitif siswa. Selanjutnya, justifikasi solusi berdasarkan perspektif Smart ASN. Literasi digital. Yang pertama, digital skill.
ASN pendidik terampil mengelola keseimbangan antara penggunaan teknologi dan waktu bebas gawe untuk memastikan siswa menguasai kompetensi digital tanpa kehilangan fokus kognitif. Kemudian, digital culture, membangun budaya sekolah yang mengutamakan nilai-nilai kesantunan, Pancasila, dan interaksi sosial tatap muka, dan memutus budaya individualisme cyber di ruang kelas. Lalu selanjutnya, digital etnik. Guru menjadi teladan dengan membatasi penggunaan gawai pribadi untuk hiburan selama jam mengajar, menciptakan lingkungan belajar yang beretika dan bermartabat. Digital safety, melindungi kesehatan mental dan kesejahteraan psikososial siswa dari risiko kecanduan digital, perundungan siber, dan paparan konten negatif melalui pembatasan akses gawai di sekolah. Itulah kelompok 4B yang kami paparkan dan sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi tugas kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Izinkan kami menutup video kami dengan sebuah pantun, jalan-jalan ke kota tua, singgah sejenak membeli ketan. Mari bersama membangun bangsa, ASN berakhlak untuk Indonesia maju dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.